Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi untuk merenungkan bersama firman Tuhan yang boleh menjadi bekal kita dalam kita menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Diambil dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan bacakan dan biarlah saudara boleh menyimak baik-baik. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah cukup sering mendengar penggalan kisah ini, cerita ini, di mana ketika Tuhan bersama dengan murid-muridnya hendak menyeberang danau, terjadilah angin ribut yang sangat luar biasa yang menyebabkan air dalam danau itu menyembur masuk ke dalam perahu dan membuat perahu harus akhirnya menjadi diombang-ambingkan dengan luar biasa, dan murid-murid ketakutan karena mereka takut air yang menyembur masuk itu dapat menyebabkan perahu mereka tenggelam. Lalu murid-murid membangunkan Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang tertidur dalam buritan. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Coba lihatlah sekeliling, ada badai topan sedang terjadi di tengah danau di mana kita berada saat ini." Lalu Tuhan berkata kepada angin ribut itu, "Diam, tenanglah." Dan seketika keadaan danau yang semula begitu mengkhawatirkan, begitu mencekam, tiba-tiba dikatakan menjadi sangat teduh sekali mendengar perkataan dari Tuhan Yesus. Nah, apa yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian pada saat ini? Di ayat yang ke-35 dikatakan di sana, "Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, 'Marilah kita bertolak ke seberang.'" Marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Tujuan Tuhan melewati danau itu adalah untuk bisa sampai di seberang. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali Tuhan akan tuntun kita untuk meyakini, mengimani kemana Tuhan akan bawa kita. Sama seperti Tuhan berkata kepada murid-murid, "Mari kita bertolak ke seberang." Di tengah perjalanan menuju seberang, terjadilah angin badai yang mengkhawatirkan, yang membuat keyakinan murid-murid menjadi goyah. Sama seperti kita, ketika Tuhan berencana membawa kita ke suatu titik, seringkali kita mengalami proses di tengah-tengahnya. Kita mengalami goncangan di tengah-tengah itu. Dan ketika goncangan terjadi, tidak jarang kita menjadi goyah, kita menjadi lemah. Tapi satu pesan yang saya rindu bagikan kepada saudara sekalian adalah ketika Tuhan sudah berkata bahwa kita akan sampai di seberang, bahwa kita akan bertolak ke seberang, mari kita meyakini, mari kita mengimani apapun yang terjadi, situasi seperti apapun yang akan kita alami. Waktu yang Tuhan butuhkan berapa lama bukanlah menjadi permasalahan. Karena kita yakin ketika Tuhan berkata kita akan sampai di seberang, maka kita pasti akan tiba di seberang. Murid-murid lupa bahwa Tuhan sudah berkata mari kita bertolak ke seberang. Kekhawatiran mereka, kekhawatiran murid-murid, kecemasan, ketakutan para murid membutakan mereka akan perkataan Kristus. Seringkali ketakutan, kekhawatiran kita, kecemasan kita dalam menghadapi pergumulan, situasi, tantangan yang terjadi membutakan kita terhadap janji Tuhan. Membutakan kita terhadap firman Tuhan.
sehingga akhirnya kita berhenti menyerah di tengah jalan. Padahal Tuhan sendiri sudah berkata, pergi dan bertolaklah ke seberang. Engkau akan sampai di sana. Ketika Tuhan tuntun kita untuk kita boleh sampai di satu titik, percayalah saudara, apapun yang terjadi, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati ini semua dan membawa kita sampai ke tempat di mana Tuhan sudah tujukan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa firman Tuhan tidak pernah keliru, mempercayai bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal, dan terus memegang teguh perkataannya, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan sampai di seberang. Dan saya berdoa, saya berharap setiap kita dimampukan Tuhan melewati proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara pasti mampu, saudara pasti kuat, saudara pasti bisa. Saya percaya itu semua akan kita alami dan Tuhan genapi. Dan setiap kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan pada waktunya nanti. Tuhan tolong kita, pada waktunya nanti Tuhan genapi ini semua. Kita boleh ceritakan kebaikan Tuhan. Kita boleh saksikan pertolongan Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.